Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dalam khutbah ini kita masih membicarakan mengenai satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu umur 40 tahun. Al-Quran memberikan 6 panduan yang pada edisi ke-14 ini sedang membicarakan konsep memburu ridho Allah atau hidup berstandar Tuhan, di mana setelah umur 40 ini orang barat menyebut kehidupan yang sesungguhnya dimulai life begin at 40, seperti konsep-konsep Al-Quran yang pernah kita kedepankan. Wa an a'mala sholihan tardah, yang terkait dengan bulan ini, bulan Hijriyah, bulan Muharram, bulan hijrah, di mana hijrah itu merupakan drama memburu ridho Allah yang paling kolosal di dunia. Hal mana pedomannya bukan menggunakan akal, tidak menggunakan nafsu, tetapi murni atas dasar keimanan. Memburu ridho Allah yang sangat kolosal ini melibatkan tidak sekedar nabinya, tidak sekedar keluarganya, melainkan semua sahabat-sahabat yang merasa mempunyai keimanan totalitas. Perintah hijrah hanya ditujukan kepada orang yang memiliki keimanan totalitas. Tidak perlu diakal-akal bagaimana nanti ke depan hidup, tidak perlu. Yang masih memikirkan bagaimana hidup meninggalkan anak istri, meninggalkan harta di tempat yang baru, hidup seperti apa, kok masih berpikir seperti itu, maka itu bukan pemikiran orang yang beriman, masih menggunakan akal-akal seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan mereka yang berhijrah akan dijamin di tempat hijrah itu justru malah mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bagus. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah,
Dan terbukti semua sahabat yang hijrah ke Madinah, meskipun asalnya ini sangat miskin, begitu di Madinah justru kekayaannya lebih dibanding saat di Makkah. Ada beberapa hal yang di sini ketika orang itu menggunakan akal saja di dalam masalah ini, maka tidak akan sampai kepada keimanan. Kita tahu bahwa Hadratul Rasul di dalam berhijrah ini tidak langsung ke Madinah, melainkan transit dulu di Gua Sur. Dan tradisi orang Arab, orang Makkah sangat pandai dalam melacak jejak. Ditelusurilah jejak telapak kaki baik unta maupun manusia, seperti Abdullah bin Uraikid, meskipun itu orang Yahudi tapi ahli membaca jejak yang akhirnya disewa oleh Nabi untuk memandu ke Madinah. Bisa dibayangkan jejak itu ditelusuri oleh ahli dan sampai betul-betul sampai ke mulut Gua Sur. Memang pintar dan betul. Tinggal satu langkah saja di mana mulut gua itu dihuni oleh burung, dihuni oleh laba-laba. Maka sang pemburu ini menggunakan akal, menggunakan ilmu fisika, menggunakan teori-teori eksak saja. Tidak mungkin Nabi itu bersembunyi di sini karena ini ada sarang laba-laba yang menutup pintu gua, ini ada sarang burung yang di sini, mesti kacau ini. Karena hanya menggunakan akal saja, dan akal itu dipedomani tanpa feeling keimanan, maka dia balik nggak jadi menemukan Nabi. Ini selain takdir, selain Allah membutakan matanya, tapi itu akalnya aja yang dipakai. Andai dia melepaskan akalnya saja, tidak menggunakan rumus-rumus fisika seperti itu, lalu mencoba sedikit meneliti, melihat, diluk saja, ndelok saja, dilihat dari bawah, itu sudah pasti ketahuan, karena kaki Rasulullah bisa terlihat dari luar gua, dan itu tidak dilakukan. Dan akhirnya kembali gagallah pembacaan akal di sini. Sebaliknya, pembacaan keimanan yang dipakai oleh para sahabat, maka tidak ada satupun sahabat yang ketika di Madinah itu dalam keadaan kehidupan yang melarat atau yang tidak menjumpai hal-hal yang mengenakkan. Saya ambil contoh yang lebih hebat di sini, seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi memang mencari kehidupan migran di Madinah, di Makkah dulu. Datang miskin, kerja keras menjadi kaya, lalu dia ikut hijrah. Orang Makkah tidak terima kalau Suhaib ini hijrah ke Madinah, karena merasa harta Makkah dikuras, diburu dia. Begitu tertangkap, dialog terjadi. Wahai orang Makkah, kamu tahu bahwa saya adalah pemanah ulung. Tidak satupun anak panah saya bisa meleset. Maumu apa? Kata orang-orang Makkah yang memburu. Kamu dulu datang ke Makkah, qadim tasu'luka. You datang ke Makkah ini dalam keadaan miskin dan sekarang kaya. Kamu harus kembali dalam keadaan miskin lagi. Tunjukkan di mana
harta-hartamu kamu simpan. Suhaib Ar-Rumi selalu memegangi Allah sebagai pedomannya. Silahkan, emas saya di sini sekian kilo sini, saya taruh di sini, ternaknya di sini, ladang ini semua, ambil semua, lepaskan saya, jangan dihalangi. Dan semua hartanya diserahkan. Begitu nyampai di Madinah, belum ada informasi apa-apa, Nabiullah Muhammad menyambut. Begitu Suhaib datang disambut, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, beruntung perdagangan yang meraih untung besar wahai Abu Yahya. Sebutan dari Suhaib Ar-Rumi, dan Suhaib Ar-Rumi dalam sekejap kekayaannya kembali dan jauh lebih besar. Ada lagi Abdurrahman bin Auf seperti itu, malahan datang di Madinah tidak mau menjadi parasit, tidak mau dienakkan dengan servis-servis dari temannya, melainkan duluni ila suq, tunjukkan Madinah ini di mana pasarnya. Begitu ditunjukkan pasarnya dan dia berdagang, maka bisa mengubah pasar Madinah yang didominasi oleh riba, oleh orang-orang Yahudi dan lain-lain yang mencekik, kemudian diberikan bisnis agama, bisnis yang berbasis syariah dan hebat, maka disulaplah ekonomi Madinah menjadi sangat maju sekali. Karena itu yang sering luput dari pandangan orang bahwa hijrah Hadratul Rasul itu tidak sekedar membawa sahabat-sahabat yang pinter, yang bisa Al-Quran, bisa Al-Hadis, bisa ilmu saja, tidak, melainkan hijrah itu justru disertai dengan sahabat-sahabat yang sangat handal dalam bisnis, sangat handal, sangat hebat, pedagang-pedagang ulung yang diboyong semua di Madinah, sehingga menyulap Madinah menjadi kota metropolis yang sangat hebat. Karena itu di semua lini hijrah ini, jangankan hijrah itu diberi makna yang macam-macam, hijrah dari sini, dari negatif ke positif dan lain-lain. Jika saja kita ini mau membicarakan hijrah, cukup diartikan secara biasa, lugas saja, pindah tanpa teori, ya pindah aja lah, beralih saja. Ada seorang santri yang bertanya, Pak, gimana sih caranya bisa rajin belajar dan tidak malas? Saya tahu maunya santri ini barangkali ada tip apa, doa apa, ya. Kesuwen. Kalau tanya bagaimana caranya tidak malas, jawabannya ya jangan malas, ya jangan malas. Begitu ya jangan malas, sudah langsung belajar sudah. Bagaimana cara bisa rajin, serius, ya rajinlah. Bagaimana beribadah dengan baik, ya ibadahlah. Cukup dengan bahasa hijrah yang aslinya saja, kita itu sudah akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengucurkan beberapa ridhonya. Mudah-mudahan dengan gambaran hijrah ini satu kata yang saya simpulkan, hijrah itu segera dilakukan. Apa saja itu, jangan berkata nanti, kok disik. Jangan berkata sekali-sekali, seorang santri, seorang mukmin jangan berkata butuh waktu. Oh begini-begini ini kita butuh waktu. Perkataan nanti, perkataan butuh waktu itu perkataan orang yang tidak pasti. Butuh waktu artinya butuh waktu untuk sukses, sekaligus butuh waktu untuk gagal. Karena itu di dalam
sikap orang berhijrah. Jangan sekali-sekali berkata nanti. Umar bin Abdul Aziz yang seperti itu hebatnya. Begitu khalifah pendahulunya ini wafat, yang terkenal mungkin zalim, dengan pemakaman penguburan dia lelah, dialah yang menggantikan. Sangat lelah, maunya istirahat, padahal programnya ingin mengumumkan kepada publik siapa di antara rakyat yang pernah dizalimi oleh penguasa yang wafat itu. Maunya mengumumkan itu dan negara akan membayar, menghandle, mengembalikan. Maunya mengumumkan itu, tapi karena lelah, sangat lelah, istirahat. Begitu baru mau berbaring, anaknya yang namanya Abdul Malik datang. Bapak mau apa? Saya mau istirahat sebentar, nak. Loh, katanya mau mengumumkan kepada rakyat tentang barang siapa yang merasa dizalimi. Iya, sebentar saja. Payah Bapak istirahat sebentar. Iya. Kenapa gak sekarang saja? Itu umat sudah banyak menunggu dalam pemakaman. Iya, nak, sebentar saja. Apa kata anaknya? Sebentar, Pak. Bapak menjamin dalam sebentar itu umur Bapak masih ada. Bapak berani menjamin umur Bapak masih ada dalam 1 jam ke depan. Subhanallah, khalifah ini langsung bangkit. Terus gak males-malesan, ya saiki nak, ayo saiki sudah. Karena dia tidak pernah bisa menjamin 1 jam sekian menit lagi akan hidup. Untuk itu maka santri yang bagus, orang muslim yang hijrah dalam kebaikan begini ini, jangan pernah berkata nanti, engkau, nanti, engkau, nanti dulu, sebentar, butuh waktu. Semua nanti dulu itu adalah statement yang dibisikkan oleh iblis. Iblis, setanlah yang membisikkan begitu. Karena itu hijrah dalam kebaikan segera, dengan tanpa gerusa-gerusu, tanpa dengan perhitungan matang, segera dilakukan, karena kita tidak ada jaminan besok atau 1 jam lagi akan tetap hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barrur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.